khusus masalah. Semoga beliau jangan usia. Amin. Tambah kesehatan jasmani. Amin. Tambah berkah rumahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita bahas tentang masalah talqin. Sesungguhnya talqin itu untuk sebagian ahli dunia ya adalah ala tariqit tabaruk wal mahsubiyah. Ingin mengambil berkah dan ingin dianggap murid atau diaku murid usai mursid. Dua, la bi'il suluk, bukan sengaja-ngaja untuk suluk. Ya, hijrah dari rumah ke gua, ganti jabatan dari lurah ke ansip, bukan. Ganti baju dari bagus ke baju jelek, tempat tidur yang empuk ke keras atau ke bambu, dari bambu dibuat, bukan itu. La bi'il. Belajar thariqat itu bukan untuk suluk ya, yang kita dengar di Banten ini. Belajar thariqat itu harus begini. Maaf, bukan menilai ajaran orang lain. Ajaran Suryalaya itu tidak begitu. Silakan pakai baju yang bagus-bagus, ya, kasur yang empuk-empuk, ya, gitu. Bedak yang mahal-mahal, makan yang enak-enak, tapi hati menuju Allah. Itu. Kan? Di ala thariqit tabaruk. Supaya apa? Supaya kita itu tinggal di gerbong kemarin kan? Di masing-masing gerbong. Di setiap masa, di setiap zaman ada gerbongnya. Nempel baik, kaki kita di gerbong itu alhamdulillah, yang penting tersampaikan. Itu ya. Jadi menurut ulama ahli salaf, talqinu dzikri li ba'di ahli dunya wal manasibi wal asrofi wal makasibi was sona'i wal malahi wat tujari wara'i wal qarawi malah. Ya. Jadi menurut ulama ahli salaf, talqin dzikir itu adalah untuk sebagian ahli dunia. Kenapa li ba'di ahli dunia? Sebagian ahli dunia. Karena thariqat itu tertutup untuk seluruh manusia. Maka untuk sebagian, tugas kita hanya ngasih tahu. Terlepas mau dan tidaknya, yang penting kita sudah menyampaikan. Sering kita bahas, kalau Allah mau berbuat baik kepada hambanya, maka Allah akan pertemukan mereka itu dengan mursyid. Gitu kan? Akan Allah jadikan orang tersebut menjadi orang yang juhud terhadap dunia. Yang ketiga, akan menjadikan Allah tersebut, orang tersebut akan melihat dirinya dengan banyak aib-aibnya. Kan gitu kan? Makanya thariqat itu untuk sebagian, bukan untuk seluruhnya. Tugas kita hanya menyampaikan, terlepas dia mau dan tidaknya, langkung. Ya, itu di kelasnya saja kita. Dengan dakwah kita nggak boleh nggak apa kiai yang jengrongan. Ya jangan kita gondrong, kita botaknya saja apa. Dakwah pasal itu mentok lagi putus asa. Yang biasa-biasa saja gitu. Ya, alhamdulillah. Semakin lama kan semakin penuh.
dapur ini sampai ngampar. Tadinya mau gimana malam baru dulu itu ada namanya menagih hajat, silahkan hajat di rumah masing-masing. Jangan kos gantar tapi kan, jangan menagih gantar. Pengen menagih 40 Jumat saya nggak bakal libur-libur. Sebelum 40 Jumat dihasilkan maksudnya Allah. Berhenti menagihnya. Itu namanya menagih gantar. Pengen buah di atas pohon, mau naik nggak bisa, dilempar takut ketimpa. Nyari babu. Apa namanya ini? Dirorojo. Diajul. Setelah pluk jatuh buahnya, mangganya diambil mangganya, gantarnya di buah. Dengan hasil ini banyak yang begitu dari tahun 80 benar dibuang gantarnya, buahnya diambil, makan diambil, habis buahnya mau ngambil gantarnya diambil orang pakai masak. Maksudnya apa? Mau nangtung deui mana? Tidak akan maju lagi begitu ya. Jadi talqin itu untuk sebagian ahli dunia karena memang thariqat ini tertutup untuk seluruh manusia. Maka ketika orang tersebut mendapatkan talqin dzikir, maka itu adalah tanda hamba Allah yang Allah selamatkan. Harus yakin. Kalau tidak yakin bubar sekarang. Yang Allah selamatkan tertutup. Banyak ya orang yang dapat target itu disebut insanul khos, manusia yang khusus yang Allah pilih, yang Allah kembalikan ingatannya untuk kembali kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Makanya yang sudah mendapatkan betul-betul diamalkan, ya, dilestarikan dan diamankan. Siapa ahli dunia itu? Wal manasibi, pejabat. Ya, kemarin kita bahas dari tingkat di bawah RT, mungkin kalau ada pejabat di bawah RT sampai ke presiden, itu adalah pejabat. Maka wajib hukumnya mendapat talqin dzikir. Wal asrofi, orang yang dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Biasanya Pak Kiai, ya, Abuya, nanti ajengan, ustad, ya, itu yang mulia-mulia di kampung, bahkan di tingkat nasional atau internasional. Seperti itu, hukumnya wajib talqin. Ya, karena talqin itu bukan ajaran manusia biasa. Perintah Allah dan Rasulnya sampai ke pewaris-pewaris Rasul untuk memelihara talqin tersebut Allah kuatkan. Ya, Allah kuatkan kedudukan kewalian sampai akhir ini zaman. Luar biasa. Mual ayam mursyid lamun murid, tidak akan ayam murid lamun mursyid. Gitu kan? Maka terus masih orang masih berguru. Allah terus pelihara untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Wal makasibi, kalau maksud kemarin karyawan profesional. Apa profesional? Profesinya apa saja lah. Ya. Pekerja, terus apa lagi? Gojek, nanti pokoknya banyak profesi-profesi itu wajib hukumnya dia talqin.
Yang selanjutnya adalah wal makasibi, industriawan. Orang yang suka bikin apa gitu, industri, produk-produk, ya, bikin sabun, bikin apa, gitu kan? Pasti di mana ada industri pasti ada karyawannya. Lahan dakwah di situ, yang mulutnya tidak mau ngejedong lahan dakwah, tapi mau ngejedong doang mah. Makanya dong, yang mau diem, ayo terus dakwah. Ada kesempatan, kumpul, ya, kesempatan dakwah. Kalau kita ibaratkan seperti usaha multi level, yang satu ngajak dua orang, yang dua orang terus semua itu mau informasikan terus sampai bercabang ke bawah. Ketika mengamalkan yang di bawah kita, pasti kita juga teralih pahala tersebut. Ya, dia ngomong keras, respect, dia kalau saya ber. Terus apa lagi? Wal malahi, pelaut, pemancing, nelayan dan lain sebagainya. Warai, pengembala, ya, pengembala macam-macam itu. Ada pengembala keong, ada pengembala kambing, pengembala bebek, ya, tidak terbatas. Itulah lahan kita untuk menyebarkan, untuk memberikan tahu talqin ini seperti itu. Jadi di zaman baru seperti itu, perkenalkan talqin sampai ke pelosok. Sejauh mana mereka tahu dengan talqin diri. Bukan sebetulnya mereka itu menolak, tetapi karena memang tidak tahu. Bukan karena mereka itu tidak mau, karena memang tidak tahu. Maka wajib kita berikan tahu. Setelah memberikan tahu, tapi tidak mau tahu, maka ya itu. Wal qarawi, orang kampung, orang kota tidak disebut. Karena kota sudah wajib beneran. Bahkan disebut orang kampungnya doang ini. Dalam kitab Biqausul itu orang kampung, siapapun itu orangnya yang tinggal di kampung, kata kampung itu. Di kota juga kata kita kota, enggak, kata orang kota mah sama aja kampung saya. Betul. Artinya hal semua manusia wajib hukumnya talqin ala tori kita baru, tujuannya adalah untuk mengambil berkah agar silsilahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajiba robuna kemarin, ajiba robuna yuqaduna ilal jannah bisalasih. Aku sangat ridho, kata Allah, kepada hambaku untuk masuk ke dalam surga dengan mengikat tali mata rantai, ketersambungan. Lokomotifnya Rasulullah, gerbong ke satu Abu Bakar, gerbong kedua, terus sampai ke 38. Ambil sisi dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ridho, kata Allah, hambaku itu untuk menduduki surga aku dengan syarat. Tuh, ada syaratnya apa? Sambungkeun maneh teh dengan silsilah ahli thariqah qadiriyah naqsabandiyah mahan surya raya. Ridho, kata Allah. Ya, yang sudah dapat diamalkan betul-betul. Manakibnya dijalankan. Silahkan punya niat yang baik di rumah, tidak baik pun silahkan punya niat, akan baik. Dalam manakib punya niat tidak baik pun akan baik. Tidak ada manakib baik, jelek, pasti baik. Walaupun niatnya baik, hasilnya akan lebih baik. Niatnya jelek, hasilnya akan baik. Ya, lumayanlah memanakib. Terus ya ngopi-ngopi di sana, tujuannya ngopi, tapi saya kata kopi. Baik,
Baik, karena kalau ada kopi, emaknya kambuh lagi. Ya, alhamdulillah. Satu. Jadi ala thoriqit baru. Ngalap barokah. Kemana saja orang jalan, ya, apalagi tujuannya silaturahmi kepada para kiai atau ziarah kepada makom-makom, tujuannya ngalap barokah. Agar apa? Agar bahagia, agar hidup Bahagia. senang. Senang. Kata pegang sahabat, jangan lupa bahagia. Di sini senang, di sana senang. Kadang-kadang orang jalan kemana-mana mau cari bahagia, mencari kesenangan. Coba, kemana cari bahagia? So, ngomong suka mencari bahagia. Sudahkah kau cari bahagia? Kemana carinya bahagia? Jawab. Ngomong cari bahagia, ya. Berarti bahagia harus di kemana carinya bahagia? Tuh, sebenarnya bahagia itu hanya anggapan. Kata orang pecah, begini. Senang amat kalau saya melek seperti mereka. Bahagia rasanya. Kata orang miskin, bahagia sekali kalau saya seperti dia, kaya, mobil, punya rumah gede itu. Hanya prasangka saja. Lalu apa bahagia? Bahagia itu adalah prasangka yang didorong oleh keinginan seseorang. Saudara, prasangka yang didorong oleh keinginan seseorang. Saya hanya mengartikan sendiri bahasa, karena sulit bahasa ditafsirkan. Yang jelas hanya prasangka. Kata orang pincang sebelah, enak amat, bahagia sekali kalau kakiku dua seperti dia, seimbang. Padahal belum tentu yang punya kaki dua bahagia. Tuh. Yang kaya bahagia, gitu kan? Yang melek belum tentu, malah mungkin kehebatan yang pecah, yang tidak masuk di dia. Nah, kalau bahagia itu seperti itu, apakah harus dicari? Tidak harus dicari. Bahagia itu ada dalam diri. Seorang petani sudah bosan menyangkul tiap hari, susah hidupnya. Ya, tiap hari makan ikan asin, bahkan di bawah ikan asin, garamnya pun siap dimakan dengan susahnya. Merasa mengeluh, dibuang cangkulnya. Nyari apa? Emas. Ya, muter dunia. Zaman sekarang orang putus asa, nyari emas Soekarno. Yang putus asa. Kemana-mana ke ujung dunia. Ya, muter. Habis ini, habis itu, badan kurus, pikiran kering. Ya. Akhirnya lelah juga. Dicari lagi ke cangkul. Kembali profesi untuk bertani. Besoknya bertani, baru dapat 1 jam, petuk cangkulnya. Mantau, dokter batu. Pas dibongkar, emas dalamnya. Paham nggak ya? Tuh, tidak harus dicari kebahagiaan kemana-mana, hanya prasangka saja. Oh, mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Ternyata setelah kembali ke situ ada ditanyanya sendiri. Nah, itu prasangka yang didorong oleh satu keinginan.
Perasaan kasih petani tersebut enak kali sudah banyak emas, orang mau cari emas, dicari kemana-mana, tapi tidak ketemu. Malah kembali ke tempat asal, ketemu emas di situ. Tadi pertanyaannya, bahagia itu di mana? Apakah bahagia itu harus kita cari? Kemana cari kebahagiaan? Tidak harus dicari kebahagiaan, ada dalam diri sendiri. Tergantung kita yang arahnya. Jawaban saya tuh pertanyaan ngomong saya. Ini ngomong bermuncul nih di sini. Kalau kurang jelas, jelasin sendiri aja nanti di rumah masing-masing. Pikiran. Ya. Dari budak sampai sekarang nyari bahagia, mau ketemu bahagia mah. Karena prasangka. Kecuali orang tersebut kembali kepada hakikat kebahagiaan adalah kembalinya dirinya kepada Allah dengan talqin dzikir. Sabda Rasul tidak akan pernah meleset bahwa tujuan talqin dzikir itu adalah pertama, litasfiyati qulubihim, membersihkan penyakit-penyakit hati. Ujub, takabur, sombong, tidak sabar, tidak tawakal, tidak ikhlas, tidak apa. Gitu kan? Penyakit-penyakit. Bahkan ada satu ulama mengatakan bahwa mual tidak akan bisa ikhlas hati kalau sabarnya gagal. Karena munculnya ikhlas itu awal dari kesabaran. Sabar muncul. Dan kalau orang ngomong sabar yang ayat batasna, sabar mau batasna. Kalau sabar ada batasna, belum sabar. Kalau ngomong itu udah tidak ikhlas. Titik ibadah itu ikhlas. Setelah ikhlas, muncullah ketawaduan, rendah diri. Bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan manusia adalah gambaran hati. Tawadu di hadapan Allah, di hadapan manusia adalah gambaran hatinya yang sudah tawadu. Yang kedua, wataziyatin nufusihim. Tujuan atau fungsi talqin itu adalah membersihkan kotoran-kotoran lahiriah yang pernah kita lakukan, dan untuk membaguskan lahiriah kita dengan talqin diri itu. Yang ketiga, wa isolin hadratil ilahiyah, dengan talqin dzikir sampainya amal ibadah kita kepada Allah, ruh kita sampai kepada Allah. Tanpa talqin bohong ibadah kita sampai kepada Allah, apalagi lebih. Yang keempat, wasa'adatul kursiyah, dengan talqin dzikir orang bahagia dunia, bahagia. Tuh kata Nabi setelah talqin kepada para sahabat setelah perang Hudaybiyah. Itu tidak akan salah Rasul bahwa hakikat bahagia itu adalah dengan talqin dzikir. Nantinya di sini senang, bukan nanti sekarang senang di sana senang. Jadi proses, ya proses. Tidak akan sampai ke titik bahagia walaupun tidak dicari, ya. Dan sekarang kita mulai tidak mencari bahagia, ya. Itu semua juga pasti diproses untuk meraihnya. Pengen buah kelapa juga tidak mungkin nunggu di bawah sampai dia jatuh. Kalau ingin buah kelapa yang dogan harus naik dulu. Naik itu belum tentu bisa juga kalau tidak dengan alatnya. Cari alatnya bagaimana agar sampai pada tujuan kita. Ya. Artinya mual pati-pati diuji ku Allah, diproses ku Allah. Kalau tidak akan menemukan satu kebahagiaan.
Allah ciptakan bahagia itu di sini sekarang, mau kapan lagi? Senang itu di sini, mau kapan lagi? Ya, karena yang menciptakan senang dan bahagia itu adalah kita sendiri. Bertorikot itu harus tersentuh kolbu kita, ya, tersentuh kolbu kita dengan masalah kita. Biasa, dengan tidak bermasalah kita biasa saja. Seperti ibadah puasa gitu. Puasa itu sirullah, rahasia Allah. Nah kalau orang pelaku puasanya Senin Kemis puasa ngeringkuk aja, kerja enggak, itu kan ya. Terus lagi balik main enggak, usaha enggak, ngeringkuk aja gitu. Kenapa? Puasa. Kagak ngomong juga orang udah tahu lu masih kemana? Puasa itu bukan rahasia lagi. Yang disebut puasa enggak seperti biasa itu. Sehingga orang kadang tidak berpuasa, padahal puasa itulah sih. Orang puasa kerja mulai dari sahur ke selang subuh doang sedikit, langsung tidur, bangunnya maghrib. Nah itu mah bukan sihir sebenarnya, memperlihatkan rahasia Allah. Itu semua terletak dalam hati. Bisa disebutkan kebahagiaan itu ada dua. Bahagia ini, bahagia dengan hati. Ya. Bagaimana bahagia dengan materi? Ini ada, itu ada, ini cukup, bau begini juga bisa. Itu materi. Bahagia. Utang tidak punya. Bagaimana bahagia dengan hati? Senang. Apalagi? Kasih sayang, ramah tamah. Terus apa lagi? Lagi? Ikhlas. Nanti ridho. Apalagi? Cuma harapan dia. Kebahagiaan yang pertama itu hanya sebatas gambaran hidup, tidak akan lama, hanya sebatas umur kita, paling lama. Tapi kebahagiaan yang di dalam hati itu sampai kita kembali kepada Allah dengan jasad kita. Karena hakikatnya adalah kebahagiaan itu sekarang ruh kita sudah kembali kepada Allah. Itu harus merasa senang. Karena apa? Kita menggolek. Kita kesini dapat siapa? Kesini itu dapat siapa? Lantaran dapat Allah. Niat kesini itu dapat siapa? Ada niat gak kita? Gak ada. Satu pun kita gak punya niat. Kalau tidak dikatakan hatinya oleh Allah sehingga punya niat. Contoh, si cepot, tangannya angkat ke atas sama dalam, punya niat gak si cepot? Nggak ada yang punya niat. Siapa? Dalam. Kata dalam, jempol aja angkat jempol. Cepotnya punya niat gak? Yang punya niat siapa? Dalam. Kita itu boleh bukan? Siapa dalamnya? Tuh. Lalu kalau kita bahas ini siapa yang punya niat? Kalau bukan diingatkan oleh Allah, tidak akan sampai ke sini. Digerakkan air. Makanya ibadah itu ku Allah, bukan ka Allah, tapi ku Allah. Bersyukur. Cuma kebanyakan ibadah ku ka Allah, ku saya ke Allah. Kalau sudah kembali ibadah kita, gerak kita ku Allah, serahkan. Karena Allah yang menggerakkan kita ibadah. Pahalanya pun Allah yang berikan. Dan pasti kalau ku Allah jadi pahala.
Alhamdulillah. Bahagia kan? Jadi, bukan. Ayo silakan sini itu. Kita nulis buku bahagia apa dia? Betah nyawa, dia menang nyawa betah jasad. Menang nyawa betah jasad. Itu bahagia. Entar itu salah satu kebahagiaan. Betahnya, betah nyawa, betah jasad. Ditimpa bertubi-tubi. Maka dalam narkoba dalam itu doa yang pertama itu mohon kebahagiaan. Coba Abah sepuh mohon kebahagiaan. Bahagia sering diomong-omong sama kita. Kan kata Abah, jangan lupa bahagia. Sebetulnya apa sih bahagia itu? Kemana harus cari bahagia? Apakah bahagia yang harus cari? Yang bahagia hanya prasangka saja. Ya, prasangka saja. Tapi kalau orang sudah tumbuh dalam hatinya kebahagiaan, tumbuh dalam hatinya keikhlasan, tidak pernah akan merasa sakit hati, tidak akan merasa pernah kekurangan, tetap bahagia. Kenapa? Kita mah dibegini begitu kan? Terima apa adanya. Kalau sudah begitu, bahagia pasti akan. Bukan karena duit, namun karena duit capeknya kan duit. Ya. Kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Siang dibikin, malam dibikin siang. Jadi bagi-bagi. Ini ikhtiar dunia, sekarang ikhtiar akhiratnya begitu. Kata Idana, butang banting. Untuk apa? Cari kebahagiaan dari uang. Capek, nggak apa-apa. So, saya mau orang kayak ini, tapi kan selama hidup seperti itu. Apalagi yang tua-tua sudah puasa pengalaman hidup sudah ada. Iya. Kumaha itu pasrah? Tidak harus pasrah. Ikhtiar harus dilaksanakan. Tapi jangan sampai ibadah karena imbalan. Ibadah itu harus betul-betul karena Allah. Ku Allah yang kita harapkan adalah bonus dari ibadah itu. Hafal bonus ibadah? Perbaiki dulu ibadah kita yang benar, perbanyak dulu ibadah kita yang percepat dulu ibadah kita yang benar. Sebagaimana tukang bangunan, cepat, benar dan rapi, gitu kan? Gaji tetap ada, pasti dikasih bonus. Pun begitu juga kita ibadah, dikit aja baguskan dulu. Apa yang jadi program pengarasa Allah, amalkan betul-betul. Jangan mengharapkan pahala apa-apa, imbalan apa-apa. Nanti kalau sudah bagus, pasti Allah juga kasih bonus tuh. Wadah pajero. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai dari la ilaha illallah awal udah pajero. Nah, ketika Allah kasih jadi pajero, hati-hati. Hati-hati karena niat ibadah kita tidak karena Allah. Ternyata Allah kasih. Apa itu? Bisa istidraj. Allah kasih tapi dipaksa. Seperti anak kecil umur 7 tahun pengen punya motor RX, gitu kan? Karena maksa saja dibelikan sama orang tuanya, apa yang terjadi? Cedera atau kecelakaan. Sebaliknya jangan putus asa. Kalau berharap pajero sudah 20 tahun kali kabur. Dikirnya mati terus jalan terus. Dikirnya jalan terus 20 tahun kali kabur.
Prasangka jangan jelek. Ibarat anak kecil tadi umur 7 tahun kepengen motor RX. Allah kasih, kalau dikasih tabrakan. Jadi mending tidak. Bukan karena tidak punya orang tua, ada disiapkan, tapi keselamatannya yang nggak jaga. Bukan Allah tidak mau, tetapi Allah jaga keselamatannya. Pak, iya nggak jero, ya, merasa. Sampai kita menemukan rasa. Cek aja dari yang menemukan rasa. Ya. Sudah ketemu jangan dibuang rasanya. Mau amis, mau pahit, bulat-bulat aja. Itu mau pahit, mau manis kata Abah, bulat-bulat. Kalau sudah menemukan rasa. Tanya kirasa, saya waktu boga perasaan, atau boga perasaan. Aku mah Allah be, ya. Dah bahagia sudah, kepaham, paham bahagia. Mau cari kemana? Apa yang jadi bahagia? Nggak ada semua juga kecuali ini. Kalau sudah bahagia, terasa nikmat zikir. Enak berlama-lama duduk di kamar juga, walaupun terlalu duit. Kalau ini sudah bagus rasanya, bisa menemukan kebahagiaan dalam rasanya dan tidak bingung, semua baik. Ada makanan tidak ada, masa iya? Karena ada ayatnya, ketika Allah menciptakan, menjadikan makhluk yang hidup, pasti Allah kasih rezekinya. Dengan beda. Nah begitu doang, yang nyari yang tidak mah ada perbedaan. Tapi kalau sudah senang, nyari sudah kemana-mana sudah tidak ketemu, perasaan sudah tenang, bahagia pasti. Kembali semua kepada Allah. Ya, itu semoga manakib hajat ini apa yang kita hajatkan Allah kabulkan segalanya semuanya di barakat ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wallahul musta'an fi kulli waqtin wa hin al-muwaffiqun wal mu'in la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minil muqin. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minil muqinin. Wa nas'aluka an taj'ala lana ilman nafi'an wa daynan maghfuran minal awwalina wal akhirin bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati sayyidil mursalin wa bi karamatil awliya'i khususan sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Syekh Mas'ud Al-Qadiri Al-Asad Al-Kamil Kamil wal wal muslimin wasmat wal mu'minin wal mu'minat ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.